Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Hasanah Fauzi dan ini rekan saya. Saya Reva Dwi Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan bab 8 yaitu berbagai pendekatan studi Islam. Baik, pembahasannya yang berikutnya yaitu kehadiran para dai saat ini dituntut untuk lebih dari sekedar menyampaikan pesan agama. Mereka harus terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah masyarakat dengan pemahaman agama yang lebih luas dan operasional. Tidak hanya menggunakan pendekatan teologis normatif, tetapi juga memanfaatkan pendekatan lain seperti pendekatan fenomenologi, filosofis, historis, dan psikologis. Menurut Ahmad Satori Ismail, seorang dai harus memiliki ilmu keislaman yang komprehensif agar mampu mengamalkan Islam secara menyeluruh dan relevan bagi masyarakat. Seorang dai juga harus memiliki ilmu keislaman yang luas dan harus memahami dan memiliki ilmu tentang Al-Quran, hadis, usul fikih, dan berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami agama. Berikut pendekatannya yaitu ada pendekatan fenomenologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis, dan psikologis yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman manusia dan makna dari suatu fenomena. Kritik terhadap fenomenologi meliputi klaimnya sebagai metode deskriptif murni yang sering dipengaruhi oleh kepentingan peneliti, kecenderungan untuk mengisolasi fenomena dari akar historinya, ketergantungan pada intuisi yang sulit diverifikasi, dan tantangan dalam berpartisipasi tanpa mengubah keyakinan pribadi. Yang kedua ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis bertujuan untuk memahami hakikat, hikmah atau inti dari suatu di balik bentuk fisiknya. Filsafat sendiri berarti cinta pada kebijaksanaan dan kebenaran. Dalam konteks agama, pendekatan ini membantu mengungkap nilai-nilai mendalam di balik praktik ibadah seperti sholat berjamaah yang mengajarkan kebersamaan, puasa untuk membubuhkan empati, atau haji yang menunjukkan persaudaraan universal. Pendekatan filosofis telah diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum, sejarah, dan ekonomi. Pendekatan ini sering dikritik karena kadang-kadang membuat pengamal agama lebih fokus pada makna mendalam daripada menjalankan ibadah formal yang dianggap sebagai pengamalan substansi tanpa bentuk. Meski demikian, pendekatan ini tetap penting, terutama dalam Islam yang mendorong penggunaan akal untuk memahami ajarannya, meskipun penerimaannya berbeda di antara kelompok-kelompok umat, khususnya kaum tradisional yang lebih fokus pada aturan formal agama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reva. Ini ada pendekatan historis. Pendekatan historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlihat dalam peristiwa tersebut. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam hubungan ini, Kunto Wijaya telah melakukan studi yang mendalam terhadap agama yang dalam hal ini Islam. Kritik atas studi orientalis terhadap sejarah teks Al-Quran. Salah satu kajian utama orientalis terhadap Al-Quran adalah mengenai sejarahnya. Dan salah satu tokoh orientalis yang melakukan adalah Arthur Jeffrey. Menurutnya, tidak ada yang istimewa dalam sejarah Al-Quran karena sama saja dengan sejarah kitab-kitab suci yang lain.
Ia mengatakan, "It was the community which decided this matter of what was and what was not scripture." Komunitaslah yang sangat berperan terhadap kesucian sebuah kitab suci, dan fenomena semacam ini terjadi dalam setiap agama termasuk Islam. Pandangan seperti ini jelas keliru karena Al-Quran ternyata tidak hanya dianggap istimewa oleh umat Islam saja, tapi juga oleh komunitas ilmuwan yang secara jujur mengakui ketepatan konsep-konsep ilmiah dalam Al-Quran yang baru terbukti 14 abad kemudian. Kesalahan pemahaman orientalis terhadap proses turunnya wahyu Nabi Muhammad. Bukanlah satu-satunya nabi yang menerima wahyu, tapi semua nabi telah menerimanya, dan wahyu itu berasal dari satu sumber, yaitu Allah. Kebanyakan orientalis tidak mau berusaha untuk meragukan atau mengkritik wahyu yang turun kepada Nabi Isa atau sebagaimana mereka melakukan terhadap Nabi Muhammad. Dalam waktu bersamaan, mereka mengkritik wahyu Muhammad secara rasio dan ilmiah. Seharusnya teori kritik atas wahyu tersebut harus dilakukan terhadap semua wahyu yang bersumber dari Tuhan. Benar-benar sebuah sikap mendua yang tidak layak dilakukan oleh orang yang mengaku ilmiah. Pendekatan psikologis. Psikologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu psyche dan logos. Mengenai kata logos, kiranya sebuah banyak orang tahu bahwa artinya adalah nalar, logika atau ilmu. Karena itu psikologi berarti psike. Dalam ajaran agama banyak kita jumpai istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang, misalnya sikap beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai orang yang yang soleh, orang yang berbuat baik, orang yang jujur dan sebagainya. Semua itu adalah gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama. Dengan ilmu jiwa ini, seseorang selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, dan diamalkan, seseorang juga dapat digunakan sebagai alat yang untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sebagai dengan tingkatan usianya. Dengan ilmu ini, agama akan menemukan cara yang tepat dan cocok untuk menanamkannya. Kritik terhadap pendekatan psikologi barat, para ilmuwan muslim terdahulu sesungguhnya memiliki andil yang sangat besar dalam mengembangkan kajian tentang kejiwaan. Ironisnya, peranan mereka dalam memajukan dan mengembangkan ilmu kejiwaan atau psikologi tersebut tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya dari para pakar sejarah psikologi. Sepanjang sejarah, umumnya mereka yang berasal dari barat memulai kajian psikologi dan kaum pemikir Yunani, terutama Plato dari Aristoteles. Selanjutnya mereka langsung membahas pemikiran kejiwaan para pemikir Eropa abad pertengahan dan masa kebangkitan atau reinkarnasi Eropa modern. Sikap para sejarawan psikologi dari barat tersebut justru diikuti oleh para pakar psikologi Arab kontemporer mereka yang mempelajari berbagai manuskrip sejarah psikologi di banyak universitas sama sekali tidak melirik peranan para ilmuwan muslim. Sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.